Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini tidak bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan kitab nikah sampai pada permasalahan nikah dengan niat talak. Nikah dengan niat talak disebutkan di sini. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqh Sunnah berkata, para ahli fikih telah sepakat bahwa orang yang menikahi wanita tanpa mensyaratkan zaman, tanpa mensyaratkan waktu, akan tetapi ia mempunyai niat untuk menceraikannya setelah beberapa waktu atau setelah keperluannya di negara yang sedang ia tempati telah selesai, maka nikahnya tetap sah. Ya, jadi menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah ada kesepakatan dari para ulama kalau ada orang yang menikahi wanita tidak ada persyaratan waktu tertentu. Kalau ada persyaratannya namanya nikah apa kemarin? Mut'ah. Dipersyaratkan baik di akad ataupun disampaikan kepada pihak wanita. Saya nikahi kamu cuma sebulan ya. Sudah ada perjanjian, sudah ada pembicaraan. Meskipun nanti di akad nikah tidak disebutkan, maka tetap tidak diperbolehkan. Termasuk pernikahan yang dilarang yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jelas ya? Kalau jangka waktu itu sudah ditentukan secara lisan atau bahkan lebih dahsyat lagi sudah diakadkan, maka nikahnya nikah terlarang, nikah mut'ah. Nah, kalau ini tidak ada keterangan sedikit pun dari orang yang menikahinya, ya, jadi nikahnya normal, tidak ada pembicaraan pernikahan kita ini sampai kapan. Tetapi mempelai laki-laki itu niat, nanti kalau saya sudah nggak di sini saya sarankan niat di dalam apa? Hati. Jadi posisi istri nggak ada, posisi keluarga istri nggak tahu, bahkan nggak ada yang tahu, karena niat hanya orang yang berniat saja
dan menganggapnya termasuk nikah pertama. Berarti apa? Tidak boleh sama sekali laki-laki meniatkan cerai meskipun hanya di dalam hati. Tidak boleh. Itu pendapatnya Imam Al-Auza'i. Syekh Rashid Ridha rahimahullah berkomentar tentang masalah ini dalam tafsirnya Al-Manam. Tafsir Al-Manam, bahwa sikap keras para ulama salaf terdahulu dan khalaf yang belakangan dalam mengharamkan nikah mut'ah menunjukkan atas pengharaman mereka terhadap nikah dengan niat talak. Meskipun para ahli fikih menyatakan bahwa akad nikah dianggap sah jika seseorang berniat menikah untuk beberapa waktu saja tanpa mensyaratkan di dalam sighah akad. Jadi memang diakui, yaitu ada ahli fikih, bahkan tadi saya mengatakan sama ahli fikih bahwa nikahnya sah karena memang dilihat dari akad nikah tidak ada yang bermasalah, ya, selama memenuhi persyaratan sahnya nikah, ada wali, ada saksi, kemudian juga ada mahar, kemudian juga ada ijab qabul. Apa yang menghalangi pernikahan ini menjadi sah? Satu-satunya yang bermasalah adalah niat mempelai laki-laki. Ya. Jadi untuk masalah keabsahannya memang diakui nikah semacam ini menurut para ahli sah. Akan tetapi menyembunyikan niat talak tersebut termasuk tipuan dan kecurangan, sehingga hal itu dinilai lebih dekat, ya, sehingga hal itu dinilai lebih dekat dengan kebatilan daripada sebuah akad yang dengan terang-terangan mensyaratkan adanya jenjang waktu yang telah diridhoi antara pihak laki-laki, wanita dan wali. Artinya menurut penulis di sini, bahkan nikah dengan niat talak tanpa ada pemberitahuan sedikit pun itu lebih jahat. Ini bentuk kecurangan dibandingkan dengan yang terang-terangan. Ya, terang-terangan, saya mau nikahi kamu tapi cuma setahun, mau dah? Misalnya. Nah, ini menurut penulis, ya memang ini salah, nikah mut'ah keliru, tetapi ini terang-terangan. Nah, tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh nikah semacam ini kecuali berbuat curang terhadap ikatan kemanusiaan yang sangat agung dan lebih mengutamakan nilai syahwat antara para nikah syahwat laki dan wanita yang menimbulkan kemungkaran. Ya, jadi kalau kita perhatikan pihak wanita apabila diperlakukan semacam ini dan tahu, tentu tidak akan bersedia. Ya, tidak ada pembicaraan di depan kalau pernikahan ini hanya sementara. Maka pihak wanita secara normal akan merasa ya nikah ini untuk selamanya. Itu ternyata si laki-laki menyimpan niat, maka ini lebih dekat kepada penipuan. Nah, jika dalam akad pernikahan tersebut tidak disyaratkan adanya jenjang waktu, maka yang demikian itu termasuk penipuan dan kecurangan yang akan menyebabkan kerusakan dan permasalahan seperti permusuhan dan kebencian serta hilangnya kepercayaan sampai pun kepada orang yang benar-benar menikah secara sah dan serius, yaitu untuk saling menjaga antara suami dan istri.
adanya keikhlasan di antara keduanya dan saling tolong menolong dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Tapi ini berarti masih mungkinan dari perkataan Syekh Rasid itu tadi ya. Jadi ini adalah komentar dari Syekh Rasid. Yang kesimpulannya beliau menganggap perbuatan ini curang, menyembunyikan niat untuk menceraikan istri dalam jangka waktu tertentu itu adalah kecurangan. Oleh karenanya, suami yang berniat seperti itu zahirnya dosa, karena dia telah menipu istri dan keluarga istrinya. Yang mana seandainya istrinya tahu bahwa nanti suatu ketika ia akan diceraikan dalam jangka waktu tertentu, maka bisa jadi dia tidak akan menerima lamarannya. Ya, kalau dia tahu bakalan dicerai, maka bisa jadi dia akan menolak pernikahan tersebut. Tapi sudah terlanjur. Nah, ini membuat apa? Permusuhan. Kalau saya tahu bahwa dia menceraikannya dalam jangka waktu tertentu, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Aku berkata dari Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rasid itu diperkuat oleh Asar Umar bin Nafi' dari bapaknya, bahwasanya dia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3. Kemudian saudara laki-lakinya menikahi perempuan tersebut tanpa adanya persetujuan dengan suami yang pertama, agar perempuan tersebut halal kembali bagi saudaranya. Maka apakah perempuan tersebut halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama? Beliau menjawab, tidak, kecuali nikah yang didasari rasa suka. Kami menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang keji pada zaman Rasulullah SAW. Tadi, maka muslim rahimahullah. Jadi yang dijadikan dasar bahwa pernikahan semacam ini adalah termasuk bentuk kecurangan dan kezaliman. Perhatikan, terlepas dari keabsahan akad nikahnya ya. Ini harus kita tegaskan. Akad nikahnya sah selama terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi laki-laki ini telah berbuat zalim karena dia menyembunyikan niatnya untuk menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jelas ya, akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat zalim ketika ia menceraikan istrinya pada jangka waktu tertentu. Nah, yang dijadikan dasar bahwa ini adalah bentuk kezaliman, ini adalah bentuk kecurangan, adalah kata Ibnu Umar yang terkait dengan larangan nikah muhallil atau nikah tahlil yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu di antara pernikahan yang dilarang yang kedua. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas nikah muhallil atau nikah tahlil yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'ana, atau yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil dan al-muhallala lahu. Siapa al-muhallil? Yaitu laki-laki yang menikahi wanita dengan tujuan agar wanita itu boleh menikah kembali dengan suaminya yang pertama. Dan al-muhallala lahu yaitu laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahi lagi. Jadi ada semacam konspirasi atau semacam
bisa talak 3. Dan di dalam Islam kalau sudah talak 3 tidak boleh apa? Rujuk lagi. Sudah tak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk sama sekali. Satu-satunya jalan untuk rujuk adalah apabila wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian, lalu gak dirujuk sama suaminya sampai selesai masa iddahnya, baru setelah itu wanita ini boleh kembali nikah dengan laki-laki yang pertama. Kalau situasinya normal tanpa ada rekayasa, silakan. Suami istri sudah nikah lama, kemudian cerai, talak 1, talak 2, talak 3, sudah talak 3 sudah tidak bisa nikah. Apa? Tidak bisa rujuk, tidak bisa rujuk. Dan biasanya kalau sudah talak 3 itu normalnya tidak ada penyesalan. Karena sudah terjadi 2 kali. Ya. Jadi rujuk pertama nyesel karena sudah cerai, talak 3 talak 1, akhirnya rujuk. Kejadian masalah lagi, cerai lagi, talak 2, talak 2 dipikirkan nyesel, akhirnya rujuk. Kejadian lagi, harusnya kalau sudah benar-benar talak 3, setelah itu tidak ada penyesalan. Masa nyesel 3 kali, tidak sekali 100 kali kan? Ya, harusnya sudah dipikir matang. Ini kalau saya jatuhkan talak 1 kali lagi, sudah tidak akan bisa kembali. Nah, yang sering terjadi sudah talak 3, nyesel. Lah kemarin yang kalau 1, 2, 3 itu gimana? Apa enggak mengambil pelajaran? Dan kebanyakan memang demikian. Pokok asal ngomong, pokok asal emosi, tanpa dipertimbangkan dengan mata-mata. Kurang baik apa Allah memberikan kesempatan rujuk 2 kali? Ya, jadi kalau sudah pernah jatuh talak 1 itu, ya harusnya ini sudah masalah yang serius, bukan cuma masalah sepele, bertengkar, kamu saya cerai. Ya, nggak hanya sekedar itu, harusnya sudah dipikir matang. Karena resikonya apa? Talak 1. Ini resiko yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Talak 1. Kalau ternyata sampai masa iddahnya wanita ini selesai nggak dirujuk, maka itu sudah pisah. Dan boleh wanita ini untuk nikah lagi dengan orang lain. Loh, meskipun talak 1, iya. Sudah bahas belum kita masalah talak? Belum ya? Ada apa kita sering ulang-ulang demi mengedukasi yaitu kaum muslimin. Ya. Jadi talak 1 jatuh, kemudian tidak ada rujuk sampai istrinya itu selesai masa iddahnya 3 kali haid, 3 kali haid, 3 kali suci, 2 kali rujuk, sudah mereka berdua pisah. Istrinya boleh menikah dengan laki-laki lain, tapi boleh rujuk sudah boleh. Tapi dengan anak baru, nikah baru. Kenapa? Karena mereka berdua sudah bisa. Mereka bukan suami istri lagi. Beda ketika mereka berdua masih dalam, beda ketika masih dalam masa iddah. Talak
tanpa rekayasa. Tapi kalau ada rekayasa, maka ancamannya laknat dari Rasulullah SAW. Nah, di antara bentuk rekayasa tadi yang tadi disampaikan, ya, seseorang mungkin karena melihat temannya yang cerai ini kok nggak bisa move on, sudah talak 3, tapi ternyata nggak bisa move on. Ayo nikah, nggak nikah, dan tidak pernah berhasil proses pernikahan. Kayaknya mereka berdua ini masih cinta, gitu ya. Sudah senikahilah si wanita ini. Dengan dia, mungkin sepekan lagi saya ceraikan, karena saya melihat wanita ini kayaknya masih sayang sama mantan suaminya, dan mantan suaminya juga masih sayang sama mantan istrinya. Cuma karena mereka tidak mungkin bersatu, karena mereka sudah salah ini, maka saya coba bantu. Nah, berarti apa? Laki-laki ini menikahi wanita dengan niat bahwa menceraikan. Ditanyakan kepada Ibnu Umar, gimana laki-laki ini? Seorang laki-laki yang dia menikahi wanita dengan niat akan diceraikan agar wanita ini bisa kembali dengan suami pertamanya. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala mengatakan tidak halal. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya, tidak halal kecuali nikah yang didasari rasa suka. Baik, masyaallah muslimin rahimahullah. Kesimpulannya, nikah dengan niat cerai tanpa ada keterangan, tanpa ada perjanjian, para ulama kita berbeda pendapat di dalam keabsahannya. Tapi mereka sepakat bahwa ini bentuk kecurangan dan penipuan. Jelas ya? Jadi laki-laki yang punya niatan menceraikan istrinya dalam jangka waktu tertentu, para ulama sepakat ini bentuk penipuan, bentuk kecurangan. Ada yang besar atau tidak? Nah, ini perlu diperinci. Ya, kalau kasusnya itu tidak ada unsur untuk menghalalkan pernikahan dari wanita ini untuk kembali kepada suami pertamanya, maka tadi kita sampaikan para ahli fikih sepakat pernikahannya sah. Jadi murni memang pengen nikah, mereka berdua pada nikah, cuma laki-laki ini nyimpan niat, saya tak lama di sini, paling tidak cuma 4 tahun sudah, saya tak ada di sini. Ya, anggaplah seperti nanti setelah saya pulang, saya ceraikan. Jadi saya nikah di tempat yang lain misalnya. Dan dia malas kebebasan sama istrinya ya, misalnya. Ini anggaplah seperti itu. Jadi dia niat kalau sudah selesai masa tugasnya dia menceraikan istrinya di sana. Maka nikahnya sah. Dan sekali lagi sepakat ini adalah bentuk kecurangan dan penipuan. Adapun kalau ada kaitannya untuk menghalalkan pasangan suami istri yang sudah cerai talak 3, maka berdasarkan jawaban dari Ibnu Umar, nikahnya tidak sah. Nikah dengan niat talak karena ada unsur rekayasa agar pihak wanita ini bisa kembali dengan suami pertamanya, maka menurut Ibnu Umar tidak sah. Tapi satu masalah, gimana kalau ternyata setelah menikah laki-laki ini mengurungkan niatnya. Awalnya dia berniat
nikah ini cuma sementara, nanti kalau sudah selesai urusan dia ceraikan. Tapi ternyata keterusan. Ternyata wanita ini hebat ya, Masya Allah. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Apakah hal ini? Iya, gampangnya menggugurkan dosanya yang dulu pernah niat menceraikannya. Apakah ini menggugurkan dosanya dulu yang pernah niat menceraikannya? Allah alam shawab. Semoga